Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, perlu admin informasikan bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So, dalam video kali ini, admin akan mengulas pengalaman yang dialami oleh Rosyid saat ia bertemu dengan Glundung Pringis. Momentum demokrasi pemilihan kepala desa memang selalu menarik untuk diikuti. Begitupun dengan Rosyid yang nekat pulang kampung untuk mengikuti Pelkades. Apalagi kala itu di tahun 98. Pemilihan kepala desa di wilayahnya baru terjadi setelah 8 tahun jabatan kepala desa lama. Setelah mendapat izin kerja dari kios sembako tempatnya bekerja, ia pun bergegas ke kontrakan dan bersiap-siap mengemas barang yang perlu dibawa. Selepas Isya, ia kemudian pulang dari terminal Bundar Gresik dengan perkiraan jam 10 sudah sampai Tuban. Namun perkiraan tersebut meleset karena ternyata dalam perjalanan Surabaya ke Tuban, rutenya dialihkan tidak seperti jalur biasanya yang dari Babat langsung ke Tuban. Namun pada saat itu, dari Babat justru lewat jalur Lamongan. Tidak tahu ada apa di depan sana. Intinya jalanan macet total. Mungkin si sopir atas inisiatifnya sendiri dengan rute itu daripada menunggu macet. Akhirnya ia mengambil jalur alternatif, meskipun itu memutar. Dan sekitar jam 1 malam, akhirnya bus memasuki wilayah kota. Sebenarnya kalau waktu masih sore atau belum larut malam, ia biasa turun dari kendaraan umum di Masjid Al-Falah. Masih banyak kendaraan yang ke arah desanya, dan biasanya ia akan langsung numpang. Beberapa sopir bahkan ia kenal, dan kala itu belum ada ojek. Selarut seperti ini, dengan terpaksa akhirnya ia turun dari perempatan Patung, yang kini berada di dekat gedung DPRD Tuban. Ya karena di sana itu masih ada tukang becak yang mangkal, dan bisa mengantarnya sampai ke rumah. Memang masih ada 3 becak di sana, tetapi tak ada satupun dari tetangganya yang biasa mangkal di situ. Dan kalau ia naik, jelas tarifnya akan sangat mahal. Selain tempatnya sepi, jauh juga jalannya dan masih jalan tanah. Ya maklum saja karena kala itu masih tahun 98. Ya sudah, akhirnya ia memutuskan untuk naik becak ke rumahnya, meski sangat berat di ongkos. Cuma sayangnya, mereka tidak bersedia mengantarnya sampai ke rumah. Kurang tahu apa yang membuat tukang becak tersebut enggan. Akhirnya Rosyid memutuskan untuk ambil tengah-tengah dengan meminta tukang becak tersebut mengantarnya hingga ke Kelurahan Mondokan, dan ia akan teruskan dengan jalan kaki ke desanya, yaitu Desa Sugiharjo. Sesampai di KUD, lokasi yang sesuai dengan kesepakatan mereka, akhirnya malam itu ia berjalan sendirian menyusuri jalan kampung Kali Gede. Waktu itu jalan kampung masih sangat sepi karena jarak antar satu rumah dengan rumah lainnya itu masih cukup berjauhan. Ditambah lagi di kampung Kali Gede ini belum ada lampu penerangan jalan. Lampu yang ada di depan rumah pun rata-rata hanya 5 watt yang dipasang, sehingga tidak banyak membantu bagi pejalan kaki. Pada saat itu kanan kiri jalan masih banyak pepohonan yang rindang dan besar. Dan jujur saja hal ini menambah suasana cukup mencekam bila berjalan di malam hari. Bagi yang bernyali kecil, mungkin akan enggan untuk berjalan sendirian dalam suasana seperti itu. Namun bagaimana lagi? Karena terpaksa, bagaimanapun juga harus berani. Meski saat itu ia ketar-ketir. Setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, ia pun akhirnya sampai di sekolah Madrasah Ibtidaiyah, tempat di mana selama 6 tahun ia menuntut ilmu. Melewati sekitar sekolahan itu, sebenarnya agak ngeri juga, karena sudah banyak cerita dari warga kampung yang dikerjai oleh Dedemit, penghuni lokasi area makam Jiwotan, yang keberadaannya itu persis di seberang jalan sekolahan tersebut, hanya di sekat jalan dan sepetak sawah. Entah kenapa, ketika melewati jalan tersebut, rasanya yang ada di pikiran Rosyid adalah hal-hal yang menyeramkan. Bahkan ia selalu merasa dirinya dipantau oleh sesuatu yang lain, sehingga ketika berjalan, ia selalu was-was dengan menengok kanan dan kiri dengan perasaan yang agak cemas.
Rosid mencoba menguatkan diri dengan melafalkan doa dan mengingat nasihat dari gurunya saat ia masih belajar di madrasah, bahwa manusia seharusnya tidak takut dengan gangguan gaib. Namun baru saja ia mencoba menguatkan diri, tak disangka tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi seperti benda jatuh. Secara refleks, ia pun menengok ke belakang. Dalam keremangan cahaya bulan, ia melihat sebuah kelapa berukuran besar yang telah ada di belakangnya. Dengan kaget luar biasa, ia berusaha tidak memperdulikannya dan semakin mempercepat jalan, atau boleh dikatakan sedikit berlari sebenarnya. Namun tak lebih dari 10 langkah, dari arah belakang terdengar bunyi seperti bola menggelinding. Kembali lagi, secara refleks ia menengok ke belakang untuk memastikan benda apa yang menggelinding. Namun setelah menengok, tak ada apapun dari arah belakangnya. Ia pun sedikit lega dan kembali berjalan dengan mempercepat langkahnya. Sama seperti tadi, cuma beberapa langkah saja, kembali terdengar bunyi seperti bola digelindingkan seseorang. Namun yang menyeramkan, kali ini disertai dengan suara tawa cekikian. Mendengar suara tawa yang aneh itu, suasana semakin mencekam dan bulu kuduk pun semakin berdiri. Dan seketika itu, ia berhenti seperti orang terpaku. Namun demikian, ada rasa penasaran yang memuncak dalam hatinya. Dengan memberanikan diri, ia memalingkan muka ke belakang. Ketika wajahnya menengok ke belakang, tak ada apapun di belakangnya. Namun ketika ia melihat ke arah bawah, jelas terlihat sebutir kelapa seukuran kepala manusia tergeletak tak jauh dari kakinya. Kakinya terpaku, dan teringat dengan cerita beberapa tahun yang lalu. Ada seorang tetangga yang melewati areal ini pada malam hari untuk mengairi sawah. Dan sepanjang perjalanan ke sawah, tetangganya tersebut diikuti oleh hantu gelundung pringis. Ya persis yang dialami seperti saat ini. Untungnya, tetangganya tersebut bukan tipe manusia pengecut. Menurut ceritanya waktu itu, hantu gelundung pringis yang mengikutinya dan mencoba menakutinya, ia ludahi tepat di batok kepalanya. Dan hantu itu pun menghilang begitu saja. Sambil mengingat cerita tersebut, ia memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba memperhatikan batok kelapa itu dengan seksama. Mata dan mulut itu terlihat jelas, menyeringai, dan mengeluarkan bunyi tawa yang tak wajar. Namun kali ini, Rosid seakan sudah siap berhadapan dengan makhluk itu. Ia mencoba memberanikan diri bertanya, "Mengapa kamu mengikutiku? Sana pergi!" bentaknya kepada makhluk itu. Sambil berkata demikian, ia melafalkan basmalah dan langsung meludahi hantu tersebut tepat di keningnya. Dan ternyata memang benar apa yang diceritakan tetangganya beberapa tahun yang lalu. Hantu itu langsung pergi dan menghilang. "Baru saja kuludahi, sudah langsung pergi saja engkau," seringnya Rosid dengan sedikit bangga di hatinya. Setelah hantu itu menghilang, sensasi leganya sangat luar biasa. Pokoknya lega sajalah. Ia bahkan semakin berani menempuh perjalanan, dan yang pasti berjalan lebih tenang. Tak lama kemudian ia sudah sampai di desanya. Padahal sepertinya jalannya lumayan jauh jika dikenang dulu kala. Rosid yang semula berpikir bahwa hantu gelundung pringis itu hanya tahayul saja, setelah kejadian itu, mau tidak mau ia harus percaya. Dan ia yakin sampai saat ini hantu itu masih bergentayangan, mengincar orang yang ketakutan pastinya. Dan memang hantu itu tidak membahayakan atau hanya iseng menakuti saja. Namun bagi yang pengecut, bila melihatnya, pasti akan lari terbirit-birit dan justru bisa menyebabkan bahaya lain. Jadi lebih baik jika bertemu dengan gelundung pringis, kuatkan hati dengan bacaan doa dan langsung saja bentak atau ludahi hantu itu. Maka gelundung pringis akan menyingkir. Oke,
Demikian pengalaman Rose saat diikuti oleh gelundung peringis. Apa kalian pernah bertemu dengan hantu ini? Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita hantu ini dari orang tua kalian? Silahkan share saja pengalaman kalian dalam kolom komentar ya. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah request namun belum admin buatkan videonya, bukan berarti admin abaikan ya. Admin tentunya sudah baca semua komentar kalian dan sudah dimasukkan dalam list project video ke depan. Namun tentu saja butuh proses dan sebagian masih dalam antrian. So silakan saja kalian ingatkan topik apa yang kalian request di kolom komentar di bawah. Demikian video dari admin. Subscribe dan like jika kalian suka video ini. Silakan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali ya di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.